Bab 73. Nikita terus meminta ditampar. Devan, aku sebenarnya menaruh hati padamu. Kalau aku tidak mencintaimu, kenapa aku harus terus berkabung untukmu selama 3 tahun? Aku tidak membiarkanmu menyentuhku sebelumnya karena kamu cuma punya 1 ginjal. Kalau membiarkanmu menyentuhku akan melukai tubuhmu. Sekarang, kita berdua sudah sembuh dan kita berdua adalah orang normal. Devan, jangan tolak aku. Oke, Devan, aku mencintaimu, kata Nikita. Dia hendak mencium Devan. Kali ini, dia benar-benar jatuh cinta pada Devan. Tentu saja, Nikita masih sangat menarik bagi Devan. Seperti yang dikatakan Nikita, Devan hanya membenci Nikita secara personal. Tapi dia masih menyukai tubuhnya yang sangat menarik untuk semua orang. Nikita sangat pandai menggoda terlepas dari penampilan atau sosoknya. Sekarang setelah 2 ginjalnya diganti, dia tidak lagi terlihat sakit atau lesu. Sekarang dia terlihat lebih menggoda lagi. Pada saat ini, Devan benar-benar memiliki keinginan untuk menyetubuhinya. Terutama karena Nikita pernah menyakitinya. Dia bahkan punya banyak ide gila untuk menyetubuhinya. Tapi pada akhirnya, Devan menahan semua itu. Dendam antara dirinya dan Nikita sudah berakhir. Dia tidak ingin memiliki lebih banyak ikatan dengan Nikita. Nikita ingin mencium Devan, tetapi Devan menghindarinya. Dia mendorong Nikita pergi, memunggungi Nikita. Dia berkata dengan dingin, "Nikita, jangan jadi wanita murahan." Devan, aku memang murahan dan tidak tahu malu. Selama kamu mau memaafkanku dan terus bersamaku, kamu bisa meniduriku atau melakukan apapun yang kamu mau. Kamu bisa memakai gaya apapun saat bercinta denganku. Seperti perangko. Nikita memeluk Devan dari belakang lagi. Devan, tidakkah kamu membenciku? Kalau begitu cepat sini hancurkan tubuhku. Curahkan semua kebencianmu padaku. Nikita mengembuskan napas hangat di telinga Devan. Bisa dibilang bahwa Nikita ini cukup ahli dalam menggoda. Kata-katanya membuat semangat Kirin di tubuh Devan siap untuk menyala lagi. Merasakan reaksi Devan, Nikita terus menambahkan bahan bakar ke dalam api. Devan, pikirkan baik-baik. Kamu menyumbangkan ginjalmu padaku untuk mendapatkanku. Sekarang, aku tepat di depan kamu. Setidaknya lakukanlah sesuatu padaku. Apa aku layak mendapatkan ginjalmu secara cuma-cuma? Apa kamu layak untuk jadi pelayan di rumahku? Kamu bisa menganggap ini sebagai semacam balas dendam padaku. Ayo, balas dendam padaku. Setiap kata dari Nikita sangat merangsang saraf Devan. Akhirnya, Devan kehilangan kendali dan berbalik untuk memeluk Nikita. Dia mendorongnya ke tempat tidur. Melihat wajah merah Nikita, Devan langsung menamparkan wajahnya. Ah! Nikita tidak menyangka Devan akan menamparnya. Tapi melihat kebencian yang mendalam di wajah Devan, dia tahu kata-katanya berhasil. Nikita tidak marah, tapi terus berkata pada Devan dengan tatapan menggoda, "Ya, benar begitu. Pukul aku dengan keras. Lepaskan semua amarahmu." Plak. Devan menamparkan wajah Nikita lagi. Wajah seputih salju itu semakin merah dan bengkak. "Ayo, jangan berhenti. Tampar aku dengan keras." Plak, plak, plak. Devan menunggangi pinggang Nikita seolah-olah sedang dirasuki setan. Lalu menamparkan wajah Nikita terus-menerus. Pada saat ini, dia merasakan rasa nyaman yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Adapun Nikita, darah mengalir dari sudut mulutnya. Tapi dia masih berteriak dan meminta Devan untuk menamparnya dengan keras. Bahkan, dia sedikit menikmati perasaan ini. Nikita yang dulu sudah seperti seorang putri. Seperti layaknya seorang ratu.
Siapa yang berani menamparnya? Tapi tanpa diduga, dia benar-benar menyukai perasaan ini. Devan menamparkan Nikita puluhan kali, hampir membuat Nikita pingsan. Sampai akhirnya Devan berhenti bergerak. Semangat Kirin di tubuhnya juga padam. Dia tidak mengambil langkah selanjutnya pada Nikita. Melihat bahwa Devan pada akhirnya tetap tidak mau menyetubuhinya, ada rasa kecewa terlihat di mata Nikita. Tapi dia tidak berani terus memancing Devan lagi. Barusan dia merasa bahwa dirinya akan ditampar sampai mati oleh Devan. Devan, aku tahu. Kamu barusan sudah menamparku cukup banyak. Kamu pasti belum puas. Mulai sekarang, kapanpun kamu marah, telepon aku. Pasti aku akan datang dan membiarkanmu terus menamparku. Oke. Nikita bersandar di dada Devan, lalu berkata dengan lembut, "Oke." Devan tidak menolak. Lagi pula, siapa yang bisa menolak untuk menamparkan seorang dewi? Bisa dibilang bahwa perasaan tadi benar-benar membuatnya sangat kecanduan. Kalau begitu, aku pergi. Nikita sangat pintar. Dia ingin memperbaiki hubungannya dengan Devan. Tapi dia juga tahu bahwa dirinya tidak boleh buru-buru. Malam ini, dia sudah melakukan sampai sejauh ini. Devan tetap tidak tergoda. Hal itu menunjukkan bahwa Devan belum sepenuhnya melepaskan dendam di hatinya. Namun, dia pasti telah membuat celah dalam pertahanan psikologis Devan. Dia hanya perlu memperluas celah tersebut secara perlahan. Nikita pergi. Devan menghela nafas panjang. Untungnya, dia tidak melakukan hal aneh. Dia menghabiskan 2 tahun bersama Nikita. Dalam 2 tahun terakhir, Nikita sangat bangga akan dirinya. Jangankan menyentuhnya, kalau menatapnya terlalu lama, Nikita akan marah. Tapi Nikita hari ini benar-benar merusak semua bayangan tersebut. Di luar dugaan, Nikita ternyata memiliki sisi seperti itu. Saat Nikita berjalan ke pintu, dia bertemu dengan seseorang. Itu adalah Oding Sutan. Saat Oding dengar bahwa Nikita akan datang, dia segera bergegas, ingin melihat kondisi sengsara Nikita. Tapi ketika dia melihat Nikita, Oding menemukan bahwa Nikita tidak hanya tidak sengsara sama sekali, tapi dia telah kembali ke masa jayanya yang dulu. Melihat Oding, Nikita berubah bersikap dingin seperti dulu lagi. Nikita melewati Oding begitu saja. Dia langsung pergi. Awalnya, Oding ingin mengatakan sesuatu, tapi Nikita memberinya tatapan sini. Jadi dia tidak berani bicara. Tampaknya keagungan Nikita yang dulu masih ada. Setelah Nikita pergi, Oding masuk. Dia berkata pada Devan, "Devan, kamu sudah menyembuhkan Nikita?" "Ya." Devan mengangguk. "Kalau gitu, apa kamu?" Ekspresi kagum terlihat di wajah Oding. "Tidak. Sayang banget, Devan. Kalau aku jadi kamu, aku akan membuat dia merasakan apa yang disebut si Johnny perkasa." Oding berkata dengan penuh semangat. Bagaimanapun, Nikita dan Devan pernah jadi suami istri. Devan jelas punya kesempatan, tapi dia membiarkan Nikita pergi. "Kamu mau menidurinya?" tanya Devan. "Tentu saja. Di Doujin, berapa banyak pria yang mau meniduri Nikita?" Oding menjawab dengan santai. "Gimana kalau aku memanggilnya lagi?" kata Devan. "Serius?" Mata Oding berbinar. "Tentu saja tidak," kata Devan dengan marah. "Hadeh, Devan, kamu sangat pelit. Kamu tidak mau menidurinya sendiri. Tapi kamu juga tidak mau membiarkan sahabatmu ini menidurinya." Oding mengeluh. Pada saat ini, Devan tiba-tiba menerima telepon. Bersambung. Bab 74. Polwan meminta bantuan. Terlihat di telepon. Itu nomor yang tidak dikenal.
Halo. Apa benar ini Tuan Amor? Sebuah suara manis dan menyenangkan terdengar di telepon. Betul. Boleh kutanya dengan siapa aku bicara? Devan tidak mengenali siapa pihak lain itu. Aku polisi waktu itu. Linda. Kita pernah bertemu sebelumnya. Ada masalah apa? Devan sedikit mengernyit. Dia bicara dalam hati, apa mungkin karena perubahan kirim dirinya waktu itu. Polisi lain tidak bisa mengenalinya setelah mengalami perubahan. Tapi Linda harusnya tahu. Bagaimanapun, dia pernah bertemu dengannya. Namun, memang kenapa kalau Linda mengenalinya? Dia tidak punya bukti. Jadi lebih baik percaya diri dan tolak saja tuduhannya. Mendengar ketidakpedulian dalam suara Devan, Linda langsung berkata, tenang saja. Tuan Amor, aku tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi waktu itu. Ekspresi Devan sedikit berubah. Dia berkata, apa maumu? Jadi begini. Petugas kami menangkap 2 penjahat berbahaya pada waktu itu. Salah satu penjahat melarikan diri. Itu adalah yang kamu, kata Linda. Terus, tahanan lainnya masih dirawat di rumah sakit. Tapi kami telah menerima pesan dari seorang wanita bernama Mari. Katanya dia akan datang untuk menyelamatkannya hari ini. Kata Linda dengan nada serius. Untuk hal seperti ini, harusnya pihak lain melakukan semua itu secara diam-diam. Tapi pihak lain langsung memberitahu petugas polisi bahwa hari ini dia akan datang untuk menyelamatkannya. Betapa sombong orang itu. Setelah mendapat kabar, seluruh kepolisian tiba-tiba jadi tegang. Pihak kepolisian segera meminta bantuan dari atasan. Bantuan segera dikirim atasan dari kelompok negara Al-Sutra. Tapi Linda terus merasa gelisah. Karena dia telah melihat kekuatan malaikat maut hitam dan putih. Jelas. Orang yang datang untuk menyelamatkan malaikat maut hitam dan putih pasti bukan orang biasa. Bahkan mungkin kelompok negara Al-Sutra tidak akan bisa mengurusnya. Jadi Linda memikirkan Devan. Devan berpikir, meskipun masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, tapi dia berasal dari negara Al-Sutra. Selain itu, Linda juga sudah membantu menjaga rahasianya. Jadi setidaknya tidak apa membantu sedikit. Kakak, mau pergi kemana? Devan, yang hendak pergi, ditahan oleh Armini. Armini hari ini mengikat rambutnya dengan model ponytail dan memakai celana pendek. Terlihat sangat menarik. Dia memeluk lengan Devan. Payudaranya yang besar dan empuk terasa sangat luar biasa. Aku mau pergi keluar untuk melakukan sesuatu. Devan mengelus kepala Armini. Kakak, kamu sudah sibuk semalaman. Apa kamu tidak lelah? Mata indah Armini yang besar bersinar dengan tatapan yang ambigu. Meskipun Devan mengatakan bahwa dia menghilangkan bekas luka untuk para nona muda. Tapi siapa yang tahu? Apakah Devan melakukan hal lain atau tidak? Asal tahu saja. Devan yang sekarang sudah punya status yang berbeda. Gadis-gadis di aula Asmodes melihat Devan seolah-olah mereka akan menerkamnya kapan saja. Aku tidak lelah, jawab Devan. Serius? Iya. Kalau begitu, bantu adikmu ini menghilangkan bekas luka juga, kata Armini dengan mata besarnya yang berkedip. Di mana bekas lukamu? Devan bertanya-tanya. Kamu akan tahu kalau ikut denganku. Armini melihat sekeliling. Terlihat tidak ada siapa-siapa. Jadi dia segera menarik Devan pergi. Segera, Devan dibawa ke kamarnya oleh Armini. Kamar gadis itu didekorasi dengan gaya berbasis merah muda. Bahkan memberikan aroma yang sama dengan tubuh Armini. Baunya bisa membuat nyaman. Setelah Armini masuk, dia dengan sengaja mengunci pintu di belakangnya. Melihat ini, Devan bicara, tenang saja.
Kamu tidak perlu mengunci pintu. Aku bisa langsung menyembuhkannya. Dimanapun kamu punya bekas luka, beritahu saja. Armini pertama-tama mematikan lampu di ruangan itu. Lalu berbalik, memunggungi Devan. Dia berkata, "Kakak, cepat sini. Buka resletingnya. Nanti kamu bisa lihat. Hari ini." Armini memakai gaun dengan resleting di bagian belakang. Resleting menutupi seluruh tubuh dari leher sampai bawah. Ini seperti sedang memakai pakaian terbalik. Tapi bukan karena Armini memakainya terbalik. Memang seperti itu model pakaiannya. Itu tidak terlihat aneh. Devan ragu-ragu. Padahal, dia dan Armini sangat dekat sebelumnya. Tapi Armini sekarang jelas berbeda dari waktu itu. Saat itu, Armini masih berusia 10 tahun. Dulu dia masih gadis kecil. Tapi sekarang, dia sudah tumbuh jadi gadis dewasa. Namun, ketika Devan berpikir untuk membantunya menghilangkan bekas lukanya, Devan tidak terlalu memikirkannya lagi. Dia mengulurkan tangan dan memegang kepala resleting. Lalu perlahan menariknya ke bawah. Mengikuti bentuk tubuhnya, punggung Armini yang mulus perlahan terekspos. Dia bahkan tidak memakai bra. Luka Armini pasti ada di punggungnya. Jadi wajar kalau dia tidak memakainya. Pinggang Armini sangat ramping. Lekuk tubuhnya sempurna. Untuk mendeskripsikannya dalam satu kalimat, punggungnya sangatlah indah. Sayang kalau memang meninggalkan bekas luka. Segera, Devan melihat bekas luka di punggung Armini. Ada beberapa bekas luka. Satu di tengah, satu di punggung kanan, satu di pinggang kiri. Selain itu, ada juga satu di punggung kiri dekat ketiak. Terlihat sangat besar dan menyebar sampai ke depan. Dari sudut pandang Devan, tidak mungkin untuk melihat berapa panjang bekas lukanya. Tapi Devan juga tidak berani untuk melihat ke depan. Dia hanya bisa berharap lukanya tidak terlalu panjang. Kalau tidak, akan merepotkan baginya untuk menyembuhkannya. Meskipun Armini dan dia tidak memiliki hubungan darah, mereka selalu disebut sebagai kakak dan adik sejak kecil. Oleh karena itu, jelas masih harus menghindari situasi ambigu. Devan berpikir sejenak dan memulai pengobatan. Tenaga dalam terbentuk di ujung jari. Mulai menyapu punggung Armini. Menghapus bekas luka di tengah untuknya terlebih dahulu. Karena bekas luka Armini tidak terlalu besar, jadi tidak perlu membuka ulang lukanya. Dengan pergerakan ujung jari Devan, tubuh Armini gemetar. Armini menggigit bibirnya, seolah menahan sesuatu. Dia juga akhirnya mengerti. Ketika Devan membantu para gadis menghilangkan bekas luka mereka, gadis-gadis itu membuat suara seperti mendesah. Beberapa gadis muda berteriak begitu keras sehingga separuh rumah kaisar bisa mendengarnya. Ketika Devan menggerakkan ujung jarinya, itu terasa seperti ada seekor semut kecil yang merayap di atasnya. Terasa menggelitik, juga sangat nyaman. Namun, alis Devan tiba-tiba sedikit mengernyit. Karena dia menemukan bahwa dirinya tidak bisa menghilangkan bekas luka di punggung Armini. Aneh. Devan pindah ke bekas luka lain. Setelah beberapa menit, tindakannya masih tidak berhasil. Sampai pada akhirnya, Devan meletakkan tangannya di bekas luka Armini di dekat ketiak. Mencoba melihat apakah bekas luka itu bisa dihilangkan. Bekas luka ini adalah yang terpanjang dan juga terbesar. Tangan Devan mengikuti posisi lukanya. Bergerak maju. Perlahan. Tiba-tiba, tangan Devan ditarik kembali seolah tersengat listrik. Sebab, tangannya tiba-tiba menyentuh bagian lembut dan kenyal. Tentu saja dia tahu apa itu. Sepertinya Armini sudah dewasa. Apa yang dulunya cuma kepalan kecil yang lucu sekarang sudah jadi bola besar. Namun,
Yang mengejutkan Devan adalah dia tidak bisa menghilangkan bekas luka di punggung Armini. Ini jelas aneh. Dia mencoba beberapa kali lagi. Punggung Armini terlihat ada bekas luka, tapi dia tidak bisa menghilangkan satu pun. Akhirnya, Devan menemukan akar masalahnya. Ternyata karena bersambung